seorang gadis penjual kue menemukan seorang nenek pingsan. Siapa sangka, perbuatan baiknya itu akan membuka pintu ke dunia yang tak pernah ia bayangkan. Tapi, apakah kesempatan emas ini adalah berkah atau jebakan? Langit Jakarta sore itu seolah tak sanggup lagi menahan beban teriknya. Matahari, yang seharian memancarkan api, kini mulai undur diri, mewariskan semburat jingga keemasan yang perlahan memudar di balik gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, angkuh. Di bawah kaki-kaki kokoh beton itu, terhampar labirin ganggang sempit, lorong-lorong kumuh yang menjadi saksi bisu denyut kehidupan yang berbeda. Di sanalah Maya tinggal. Usianya baru genap 16 tahun, namun pundaknya sudah memikul beban yang melebihi porsi usianya. Sejak subuh, ia sudah berkutat dengan adonan kue buatan ibunya, membentuknya dengan cekatan, lalu memanggangnya di oven tua yang setia. Aroma manis kue bolu pandan dan donat kampung yang baru matang selalu menjadi pengantar paginya, sekaligus janji rezeki yang harus ia kejar. Setiap hari, Maya menyusuri ganggang itu, menjajakan dagangannya dengan suara serak yang lambat laun, menguat. Kue, bolu pandan hangat, Bu. Donatnya manis. Kadang, ia harus bersaing dengan pedagang lain, kadang pula ia harus menelan kekecewaan ketika dagangannya tak habis terjual. Tetapi, ia tak pernah menyerah. Wajahnya selalu dihiasi, senyum tipis, menyembunyikan lelah yang menusuk sampai ke tulang. Ia tahu, setiap lembar rupiah yang ia dapatkan berarti banyak. Itu berarti tambahan lauk di meja makan, uang untuk perbaikan atap yang bocor, atau mungkin secercah harapan untuk membeli buku pelajaran bekas yang ia idamkan. Gubuk kecil mereka, yang terbuat dari triplek dan sisa-sisa kayu, terasa pengap di siang hari, namun menjadi tempat paling nyaman di malam hari, tempat ia dan ibunya berbagi cerita, tawa, dan sesekali tangis. Ibunya, seorang perempuan hebat dengan kerutan senyum, di ujung bibirnya adalah sumber kekuatannya. Ayahnya telah tiada beberapa tahun lalu, meninggalkan mereka berdua dengan warisan berupa keberanian dan semangat pantang menyerah. Karena itulah, memulung barang bekas juga menjadi bagian dari rutinitas Maya. Setiap kali kue habis terjual, ia akan mengumpulkan botol plastik, koran bekas atau kardus yang bisa ia jual ke pengepul. Itu bukan pekerjaan yang ia banggakan, tapi itu pekerjaan yang membantu mereka bertahan. Maya tak pernah malu. Ia belajar menghargai setiap tetes keringat, setiap upaya yang ia curahkan. Baginya, martabat bukan diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki, melainkan dari seberapa besar perjuangan yang telah dilalui. Sore itu, dagangannya ludes, senyum lega merekah di wajahnya. Uang yang terkumpul cukup untuk membeli beras dan sedikit sayuran. Langkahnya terasa lebih ringan saat ia menyusuri gang sempit yang menuju ke arah gubuknya. Gang itu, yang biasanya ramai dengan anak-anak bermain dan suara obrolan tetangga, kini terasa sepi. Bayang-bayang senja yang memanjang menciptakan ilusi gelap menelan setiap sudutnya. Maya selalu merasa sedikit tak nyaman di gang ini, terutama saat petang mulai menyelimuti. Namun, ini adalah jalan tercepat menuju rumah. Ia mempercepat langkah, ingin segera sampai dan membantu ibunya menyiapkan makan malam. Tiba-tiba, mata Maya menangkap sesuatu. Di pojok gang, tepat di bawah tiang listrik yang redup, tergeletak sesosok tubuh. Awalnya, Maya mengira itu hanya tumpukan sampah atau mungkin seorang gelandangan yang sedang tidur. Tapi, saat ia mendekat, jantungnya berdegup lebih kencang. Itu adalah seorang nenek tua. Tubuhnya tampak ringkih, terbaring miring, dan di sampingnya berserakan tas belanjaan yang isinya berhamburan. Buah-buahan segar, beberapa kotak susu, dan sehelai kain batik yang cantik. Warna kulit nenek itu pucat pasi, bibirnya kebiruan. Ia tidak bergerak. Ketakutan menyergap Maya. Apakah nenek ini meninggal? Haruskah ia memanggil orang? Ia melihat sekeliling, berharap ada tetangga atau siapapun yang lewat. Tapi gang itu benar-benar kosong. Hanya suara jangkrik yang mulai bersahutan memecah keheningan. Rasa takut itu beradu dengan dorongan kuat dari dalam dirinya, dorongan kemanusiaan yang tak bisa ia abaikan. Nek, panggil Maya ragu.
Suaranya nyaris berbisik. Ia mendekat perlahan, berlutut di samping nenek itu. Ia sentuh punggung tangan nenek yang keriput. Dingin. Panik mulai menyelimuti, tapi Maya berusaha menenangkan diri. Ia ingat pesan ibunya. Dalam keadaan darurat, jangan panik, Maya. Pikirkan apa yang bisa kamu lakukan. Ia mencoba mencari denyut nadi nenek, seperti yang pernah ia lihat di sinetron. Sulit menemukannya. Wajah nenek itu terlihat damai, namun pucat yang mengkhawatirkan. Kita harus menolong nenek ini, bisiknya pada dirinya sendiri. Dengan kekuatan yang ia miliki, Maya mencoba membalikkan tubuh nenek itu perlahan. Nenek itu tidak terlalu berat, tetapi tubuh ringkihnya terasa kaku. Butuh tenaga ekstra bagi Maya untuk memosisikan nenek itu agar lebih nyaman. Ia melihat sekeliling lagi, mencari sesuatu yang bisa digunakan sebagai bantal. Tidak ada. Dengan sigap, ia melepaskan tas gendong lusuhnya yang berisi buku-buku pelajaran bekas, mengosongkannya, dan melipat jaket tipis miliknya sebagai bantal. Kemudian, ia berusaha mengangkat kepala nenek itu dan menyandarkannya di jaket tersebut. Rasa haus mendera, namun Maya teringat bahwa ia masih memiliki sedikit air minum di dalam botol plastiknya. Tanpa berpikir panjang, ia membuka botol itu, membasahi ujung jarinya, dan dengan hati-hati membasahi bibir nenek yang kering. Ia berharap setidaknya itu bisa sedikit membantu. Tak ada reaksi. Kekhawatiran Maya semakin menjadi-jadi. Ia harus mencari bantuan. "Tunggu di sini ya, Nek," bisik Maya, meski ia tahu nenek itu tak mendengarnya. Ia berlari secepat mungkin, mengetuk pintu-pintu rumah terdekat. "Permisi, ada nenek pingsan di gang, tolong," teriaknya. Namun, kebanyakan pintu tetap tertutup. Beberapa yang terbuka hanya menampilkan wajah-wajah curiga atau apatis. "Bukan urusan saya, Dek," sahut seorang bapak dari balik pintu yang setengah terbuka. "Mungkin cuma mabuk," kata yang lain. Hati Maya mencelos. Ia merasa putus asa. Namun, ia tak bisa menyerah. Nenek itu ada di sana, sendirian, tak berdaya. Ia kembali ke tempat nenek itu tergeletak. Dingin malam mulai menyelimuti. Ia menatap wajah nenek, yang meskipun keriput, memancarkan ketenangan yang aneh. Mata Maya terpaku pada cincin sederhana di jari manis nenek, cincin perak dengan ukiran abstrak yang unik. Itu terlihat tua, namun indah. Maya menghela napas panjang. Ia memutuskan. Ia tidak bisa meninggalkan nenek itu sendirian di sana. Meskipun gubuknya sempit dan seadanya, setidaknya nenek itu akan lebih aman di sana daripada di gang yang gelap dan dingin ini. Dengan segenap kekuatan dan tekad, ia mulai menyeret nenek itu perlahan, sedikit demi sedikit, melintasi gang sempit itu. Setiap tarikan terasa berat, menguras sisa energinya. Keringat membasahi dahinya, napasnya tersengal. Tapi ia terus melakukannya, membayangkan jika ibunya yang berada di posisi nenek ini. Ia pasti sangat berharap ada yang menolong. Perjalanan singkat menuju gubuknya terasa seperti maraton tanpa akhir. Saat akhirnya ia berhasil membawa nenek itu masuk dan membaringkannya di tikar lapuk di sudut gubuk, Maya ambruk. Ia kelelahan, namun ada kepuasan kecil merayapi hatinya. Ia telah melakukan apa yang ia bisa. Ibunya terkejut melihat Maya membawa pulang seorang nenek yang tak sadarkan diri, namun tanpa banyak bertanya, ibunya segera mengambil alih, memeriksa kondisi nenek, dan membuatkan teh hangat. Mereka berdua bergantian mengompres dahi nenek dengan kain basah, menunggu nenek itu tersadar. Malam itu, gubuk kecil mereka terasa lebih hangat, bukan hanya karena hawa yang lembab, tapi karena aura kemanusiaan yang memenuhi setiap sudutnya. Maya tak punya harapan muluk-muluk. Ia hanya berharap nenek itu bisa pulih, itu saja. Dalam hati, ia hanya mendoakan nenek itu baik-baik saja. Malam itu, di gubuk kecil Maya, waktu terasa berjalan begitu lambat, berbanding terbalik dengan detak jantungnya yang berkejaran. Setelah memastikan nenek itu tertidur, atau setidaknya bernapas dengan teratur meskipun lemah, Maya dan ibunya duduk bersisian di lantai, saling berbagi kehangatan dan kekhawatiran. Ibunya mencoba menenangkan Maya,
mengatakan bahwa mereka telah melakukan yang terbaik. Kita serahkan sisanya pada Tuhan, Nak, bisik ibunya sambil mengusap lembut rambut Maya. Namun, tidur tak juga menghampiri Maya. Setiap beberapa menit, ia akan bangkit memeriksa kondisi nenek itu. Ia menyelimuti nenek dengan sarung batik milik ibunya, memastikan nenek itu tidak kedinginan. Ia bahkan sempat menyalakan lilin kecil agar tidak terlalu gelap. Cahaya remang-remang lilin itu menari-nari di dinding gubuk, menciptakan bayangan aneh yang menambah suasana tegang. Dalam keheningan malam, pikiran Maya melayang. Siapa sebenarnya nenek ini? Mengapa ia tergeletak di gang sepi? Apakah ia punya keluarga yang mencarinya? Berbagai pertanyaan itu berputar-putar di benaknya, namun tak ada jawabannya. Ia hanya berharap nenek itu segera sadar dan bisa menceritakan kisahnya. Ia juga menyadari, jika nenek ini tidak segera pulih, mereka akan menghadapi masalah baru. Mereka tidak punya cukup makanan atau obat-obatan. Gubuk mereka juga terlalu sempit. Kekhawatiran itu menggerogoti, namun Maya tetap memaksakan diri untuk berpikir positif. Nenek ini pasti akan baik-baik saja. Saat dini hari mulai menyingsing, ditandai dengan kokok ayam jago tetangga yang bersahutan, Maya akhirnya terlelap, kelelahan menguasai tubuhnya. Ia tidur dalam posisi duduk, bersandar pada dinding, dengan tangan memegang lengan ibunya. Tidurnya singkat, namun terasa nyenyak, mungkin karena kepuasan telah berbuat baik. Ketika ia terbangun, fajar sudah merekah sepenuhnya. Sinar matahari, pagi menembus celah-celah dinding gubuk, menciptakan garis-garis terang di lantai. Aroma tanah basah dan sisa embun pagi menyeruak masuk. Maya mengerjapkan mata, mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya. Hal pertama yang ia lakukan adalah menoleh ke sudut tempat nenek itu berbaring. Kosong. Jantung Maya serasa berhenti berdetak. Selimut batik yang tadi menyelimuti nenek sudah terlipat rapi di tikar. Tidak ada jejak nenek Fatmawati. Nafasnya tercekat. Ibu, nenek sudah tidak ada. Serunya, suaranya sedikit panik. Ibunya yang sedang menyiapkan air untuk memasak, berbalik dengan terkejut. Mereka berdua mencari di setiap sudut gubuk yang sempit itu, memeriksa di bawah meja reyot, di balik tumpukan kain. Nihil. Nenek itu benar-benar menghilang. Kekecewaan melanda Maya. Ia merasa sedikit dikhianati. Mengapa nenek itu pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Ia sudah susah payah menolongnya, merawatnya semalaman. Setidaknya, nenek bisa berpamitan atau meninggalkan pesan. Sebuah harapan kecil yang ia simpan dalam hati. Mungkin nenek itu akan memberinya sedikit rezeki atau pekerjaan, musnah seketika. Mungkin nenek itu sudah merasa lebih baik, Nak. Ia tidak ingin merepotkan kita, ujar ibunya, mencoba menenangkan. Namun, Maya tetap merasa ada yang janggal. Saat ia membereskan tikar tempat nenek itu berbaring, matanya menangkap sesuatu. Tergeletak di samping bantal tempat kepala nenek itu tadi bersandar, ada secarik kertas tua yang lusuh. Kertas itu dilipat, rapi, dan di atasnya tergeletak sebuah benda kecil yang mengkilap, yang sebelumnya tidak ia sadari. Benda itu adalah sebuah medali perunggu unik, berukirkan simbol-simbol yang tak ia kenali, namun memancarkan kilau misterius di bawah sinar matahari pagi. Jantung Maya kembali berdegup, kali ini bukan karena panik, melainkan rasa penasaran yang kuat. Ia mengambil kertas itu perlahan. Kertasnya terasa tipis dan rapuh di jemarinya. Dengan hati-hati, ia membukanya. Tulisan tangan di dalamnya terlihat rapi, namun sedikit kuno. Untuk gadis penolongku yang berhati mulia, bunyi baris pertama. Maya membaca terus, setiap kata terasa seperti bisikan dari masa lalu. Terima kasih atas kebaikan hatimu yang tulus. Engkau telah mengajarkan saya bahwa kemanusiaan sejati masih bersemi di tengah hiruk-pikuk kota. Aku tidak bisa membalas kebaikanmu dengan harta benda yang sementara, karena aku tahu hatimu tidak mencari itu. Aku hanya meninggalkan jejak. Sebuah petunjuk. Ikutilah jalan ini, Nak. Temukan potensimu dan gunakan untuk kebaikan yang lebih besar. Di bawah tulisan itu terlampir sebuah peta yang digambar tangan.
Peta itu tampak seperti sketsa kasar, namun menunjukkan detail yang cukup jelas. Ada beberapa tanda silang kecil dan garis putus-putus yang mengarah ke suatu tempat. Bukan peta harta karun, bukan peta jalan ke desa terpencil. Yang Maya lihat adalah gambaran samar sebuah bangunan besar dengan pilar-pilar kokoh, dan di bawahnya ada tulisan yang nyaris tak terbaca, seolah tertulis dengan tergesa-gesa. Institut Seni Harmoni. Maya mengerutkan kening. Institut Seni? Iya, seorang gadis penjual kue dan pemulung, bermimpi tentang sekolah seni. Itu seperti mimpi di siang bolong. Mustahil. Pendidikan formal saja sulit ia raih, apalagi sekolah seni yang pasti membutuhkan biaya besar dan bakat khusus. Ia selalu suka menggambar, mencoret-coret di buku lusuhnya dengan arang sisa pembakaran kayu. Tapi itu hanya hobi rahasia. Tak pernah ia anggap serius. Ia kembali menatap medali perunggu di tangannya. Medali itu terasa dingin, namun entah mengapa, memancarkan semacam energi yang aneh. Ia membalik medali itu, dan di baliknya ada ukiran nama, Elara. Nama yang sama dengan yang tertera samar di bagian bawah surat, di samping tanda tangan yang nyaris tak terbaca. Maya menatap ibunya, matanya penuh pertanyaan. Bu, ini apa maksudnya? Ibunya mengambil surat dan medali itu. Ia membaca perlahan, kerutan di dahinya semakin dalam. Nenek ini, siapa sebenarnya dia, Nak? Gumam ibunya, lebih kepada dirinya sendiri. Dan kenapa dia meninggalkan ini? Maya menyimpan medali itu di telapak tangannya. Perasaannya campur aduk. Bingung, sedikit marah karena nenek itu pergi begitu saja. Tapi juga ada secercah rasa penasaran dan harapan yang mulai tumbuh di relung hatinya. Sebuah harta karun yang bukan uang, melainkan sesuatu yang jauh lebih tak terduga. Sebuah petunjuk, sebuah kesempatan, dan sebuah misteri yang baru saja dimulai. Ia tidak tahu apa yang menantinya di balik peta lusuh dan medali kuno itu, tapi ia tahu satu hal, hidupnya, sejak saat ini, tidak akan pernah sama lagi. Aroma kue dan debu Jakarta masih ada, tetapi kini ada aroma lain yang menguar. Aroma petualangan dan takdir yang belum terungkap. Beberapa hari setelah peristiwa misterius menghilangnya nenek dan penemuan medali perunggu serta peta, kehidupan Maya kembali pada rutinitasnya yang biasa. Aroma kue bolu dan donat masih menjadi pengantar paginya, dan ia masih menyusuri gang-gang sempit menjajakan dagangannya. Namun, ada yang berbeda dalam dirinya. Peta lusuh dan medali kuno itu selalu bersemayam di dasar tas gendongnya, seolah menjadi rahasia pribadi yang terus ia bawa. Setiap kali lengannya menyentuh medali itu, jantungnya berdesir. Ia masih bertanya-tanya, apa arti semua ini? Siapa sebenarnya nenek itu? Institut Seni. Benarkah itu bisa menjadi kenyataan? Ia sudah mencoba mencari tahu tentang Institut Seni Harmoni di perpustakaan umum yang sering ia kunjungi, namun informasi yang didapat sangat minim. Sekolah seni memang ada, tetapi yang ia temukan rata-rata sangat mahal, tak terjangkau. Ibunya, yang selalu menjadi teman bicara terbaiknya, menyarankan Maya untuk melupakan hal itu. Mungkin itu hanya bualan, Nak. Jangan terlalu memikirkannya. Kita fokus saja pada apa yang ada di depan mata, kata ibunya lembut. Maya mengerti kekhawatiran ibunya. Mereka tidak punya waktu atau kemewahan untuk mengejar mimpi-mimpi yang tak masuk akal. Realitas hidup mereka terlalu keras. Jadi, Maya mencoba mengabaikannya, meski rasa penasaran itu terus menggerogoti. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya insiden aneh yang akan segera ia lupakan. Hingga suatu pagi yang cerah, ketika Maya baru saja selesai menyiapkan adonan kue, sebuah pemandangan tak biasa menghentikan langkahnya. Di ujung gang, tepat di depan gubuk reot mereka, sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap berhenti perlahan. Mesinnya bergemuruh halus, kontras dengan deru motor tua dan suara anak-anak bermain yang biasa memenuhi gang. Jendela mobil itu gelap, tak memungkinkan Maya melihat siapa yang ada di dalamnya. Warga sekitar mulai berbisik-bisik, melongok dari balik tirai jendela atau pintu yang terbuka sebagian. Mobil siapa itu? Mungkin salah alamat,
Bisik-bisik itu terdengar hingga ke telinga Maya. Jantung Maya berdegup lebih kencang. Ia merasakan firasat aneh, seolah ada sesuatu yang besar akan terjadi. Dari pintu belakang mobil, seorang sopir berjas rapi keluar. Posturnya tegap, rambutnya disisir klimis, dan wajahnya menunjukkan ekspresi serius namun sopan. Di tangannya, ia memegang sebuah amplop tebal berwarna coklat, dengan cap lilin yang terlihat elegan. Pandangannya menyapu sekeliling, mencari sesuatu, atau seseorang. Lalu, mata sopir itu berhenti pada Maya. Ia berjalan lurus ke arah gubuk mereka. Langkahnya tenang dan pasti. Maya merasakan hawa dingin merayapi punggungnya. Ia belum pernah berinteraksi dengan orang seperti ini sebelumnya. "Permisi, apakah ini kediaman Saudari Maya?" Tanya sopir itu dengan suara bariton yang dalam, sangat formal. Maya mengangguk pelan, "Iya, saya Maya." Suaranya sedikit bergetar. Ibunya yang sedari tadi berdiri di ambang pintu, kini melangkah maju, tangannya menggenggam erat lengan Maya. Sopir itu mengulas senyum tipis, nyaris tak terlihat. "Selamat pagi, Nona Maya. Nama saya Pak Budi. Saya adalah sopir pribadi Nyonya Fatmawati." Nama itu? Fatmawati. Seketika pikiran Maya melayang pada nenek yang ia tolong di gang sempit beberapa hari lalu. Jadi, itu namanya? Dan ia punya sopir pribadi? Rasa terkejut melanda. "Nyonya Fatmawati ingin bertemu dengan Anda," lanjut Pak Budi. "Beliau saat ini masih dalam masa pemulihan di rumah sakit, namun beliau bersikeras untuk menyampaikan langsung pesan penting kepada Anda." Maya dan ibunya saling pandang, raut kebingungan terpancar jelas di wajah mereka. Rumah sakit, pengusaha, Nyonya Fatmawati, semua itu terasa seperti bagian dari dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang tak pernah mereka bayangkan akan bersinggungan dengan kehidupan sederhana mereka. "Mari ikut dengan saya, Nona Maya. Saya akan mengantar Anda ke rumah sakit," kata Pak Budi, mengisyaratkan ke mobil mewahnya. Ada keraguan di mata ibunya, namun ada pula dorongan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setelah berunding sejenak dengan tatapan mata, ibunya mengangguk, memberi isyarat kepada Maya untuk ikut. "Hati-hati, nak," bisik ibunya, mengusap bahu Maya. Perjalanan dengan mobil mewah itu terasa surreal bagi Maya. Ia belum pernah naik mobil semewah itu sebelumnya. Interiornya harum dan sejuk, joknya empuk, dan suara lalu lintas Jakarta di luar seolah tak terdengar. Ia menatap pemandangan kota yang melesat di luar jendela. Gedung-gedung tinggi, pusat perbelanjaan megah, dan mobil-mobil mewah lainnya. Dunia yang sama sekali berbeda dari gang sempit dan gubuk reotnya. Tak lama kemudian, mobil itu berhenti di depan sebuah gedung megah. Bukan rumah sakit umum yang Maya kenal, melainkan sebuah rumah sakit swasta dengan arsitektur modern dan taman yang asri. Petugas keamanan berseragam menyambut mereka dengan hormat. Pak Budi memimpin Maya melewati lorong-lorong yang bersih dan hening, di mana aroma antiseptik bercampur dengan wangi bunga. Akhirnya, mereka tiba di sebuah kamar rawat inap yang sangat luas dan nyaman, lebih mirip suite hotel mewah daripada kamar rumah sakit. Jendela besar menghadap ke arah kota, memancarkan cahaya alami yang hangat. Di ranjang, terbaring seorang wanita tua yang terlihat lebih segar dan terawat daripada saat Maya melihatnya di gang. Itulah Nyonya Fatmawati. Meski masih terlihat lemah, matanya berbinar saat melihat Maya. "Maya," panggil Nyonya Fatmawati dengan suara yang pelan, namun jelas, dihiasi senyum tulus. "Akhirnya kau datang." Maya mendekat dengan canggung. Nyonya Fatmawati mengulurkan tangannya yang keriput. Terima kasih, nak. Terima kasih telah menolongku." Kemudian, dengan bantuan Pak Budi yang sesekali menambahkan detail, Nyonya Fatmawati menceritakan kisah yang membuat Maya ternganga. Ia adalah Nyonya Fatmawati Adiwinata, seorang pengusaha properti yang sangat sukses dan filantropis terkenal. Ia memiliki berbagai proyek properti, yayasan sosial, dan yayasan pendidikan. Ia memang dikenal sangat tertutup dan jarang tampil di depan umum,
jauh dari sorotan media. Saya sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk pemeriksaan rutin. Jelas Nyonya Fatmawati, suaranya sedikit serak. Kondisi jantung saya memang sudah tidak terlalu baik. Saya mengambil jalan pintas melalui gang itu, karena ada kemacetan parah di jalan utama. Saya tidak menyangka akan pingsan di sana. Ia terdiam sejenak, mengambil napas. Tidak ada yang tahu siapa saya saat itu. Saya hanya seorang nenek tua tak berdaya. Banyak orang lewat, tapi tidak ada yang berhenti. Hanya kamu, Maya. Kamu yang menolongku dengan tulus, tanpa pamrih. Kamu bahkan membawaku ke gubukmu yang sederhana. Mata Nyonya Fatmawati menatap Maya penuh haru. Perbuatanmu itu, nak, membuka mata saya. Di tengah dunia yang seringkali egois ini, masih ada hati sebaik hatimu. Saya melihat ketulusan yang luar biasa dalam dirimu. Dan saya juga tahu, kamu pantas mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Maya masih tak bisa berkata-kata. Otaknya berusaha mencerna setiap informasi yang masuk. Pengusaha kaya, filantropis, ini semua terlalu jauh dari bayangannya. Saya tidak memiliki ahli waris langsung yang bisa meneruskan semua yang saya bangun. Lanjut Nyonya Fatmawati, suaranya kini lebih mantap. Selama ini, saya mencari seseorang. Bukan sekadar ahli waris harta, tapi ahli waris nilai-nilai. Seseorang yang memiliki hati dan potensi untuk melakukan kebaikan yang lebih besar. Ia menatap mata Maya dalam-dalam. Saya tidak akan memberimu uang tunai, Maya. Uang bisa habis dan uang bisa mengubah orang. Jantung Maya berdegup kencang. Ia menahan napas. Apa yang akan dikatakan Nyonya Fatmawati? Sebaliknya, Nyonya Fatmawati mengulas senyum tipis. Saya ingin memberimu kesempatan. Kesempatan untuk hidup yang layak dan kesempatan untuk pendidikan setinggi-tingginya. Saya akan membiayai seluruh kebutuhanmu, mulai dari tempat tinggal, yang lebih baik dan hingga biaya sekolahmu sampai jenjang sarjana, bahkan pasca sarjana jika kamu mau. Kamu bisa memilih sekolah mana saja yang kamu inginkan, termasuk yang kamu impikan. Maya terpaku. Pendidikan, sampai jenjang tertinggi, seluruh biaya ditanggung. Ini adalah impian yang tak pernah berani ia utarakan, impian yang selalu ia pendam di lubuk hatinya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Namun, Nyonya Fatmawati mengangkat jari telunjuknya. Ada satu syarat, Maya. Ini bukan hanya tentang dirimu. Ini tentang apa yang akan kamu lakukan dengan kesempatan ini. Kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan menggunakan pendidikan dan potensimu untuk mengembangkan dirimu semaksimal mungkin. Dan suatu hari nanti, kamu akan menolong orang lain yang membutuhkan, sama seperti aku menolongmu sekarang. Kamu harus menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas dan hati yang tulus. Bisakah kamu berjanji itu, Maya? Janji. Sebuah janji yang begitu besar. Janji yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Maya menatap Nyonya Fatmawati, melihat ketulusan di mata wanita tua itu. Ini bukan transaksi. Ini adalah sebuah kepercayaan, sebuah investasi pada kemanusiaan. Air mata Maya menetes. Ia mengangguk pelan, suaranya tercekat. Saya janji, Nyonya, bisiknya. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Nyonya Fatmawati tersenyum lega. Bagus, nak. Saya percaya padamu. Mulai hari ini, hidup Maya tidak akan lagi diwarnai dengan aroma kue dan debu Jakarta semata. Kini, ada aroma lain yang menguar. Aroma harapan, aroma kesempatan, dan aroma tanggung jawab yang besar. Sebuah pintu gerbang menuju masa depan yang cerah, sebuah harta karun yang jauh lebih berharga dari sekadar uang, baru saja terbuka di hadapannya. Dunia Maya, yang tadinya hanya selebar gang sempit, kini membentang luas tanpa batas. Kabar tentang tawaran Nyonya Fatmawati menyebar seperti api di permukiman padat itu. Meskipun tidak semua orang mengetahui detailnya. Beberapa tetangga Maya, yang selama ini hanya melihatnya sebagai gadis penjual kue dan pemulung, kini menatapnya dengan pandangan campur aduk. Ada rasa heran, iri, dan juga sedikit kagum. Ibu Maya,
yang awalnya diliputi kebingungan, kini merasakan haru yang luar biasa. Ia memeluk Maya erat, berbisik, "Ini adalah berkah, Nak, jangan sia-siakan." Meskipun tawaran itu tampak seperti mimpi, Maya tidak langsung melompat kegirangan. Ada rasa asing dan sedikit ketakutan. Meninggalkan gubuk yang menjadi saksi bisu tumbuh kembangnya, meninggalkan tetangga yang meski kadang mencibir, namun juga bagian dari kehidupannya, adalah keputusan besar. Ia menghabiskan beberapa malam merenung, memikirkan setiap perkataan Nyonya Fatmawati. Apakah ia sanggup mengemban janji yang begitu berat? Apakah ia bisa beradaptasi dengan dunia yang sama sekali berbeda? Keraguan itu sempat menari-nari di benaknya. Namun, ketika ia mengingat kembali gubuk reot mereka yang bocor saat hujan, dan wajah lelah ibunya yang selalu bekerja keras, keraguan itu menguap digantikan tekad. Ini adalah kesempatan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk ibunya, untuk membawa mereka keluar dari lingkaran kemiskinan yang mencekik. Beberapa hari kemudian, Pak Budi kembali datang, bukan dengan mobil mewah, melainkan dengan sebuah van yang lebih sederhana. Ia membantu Maya dan ibunya mengemas barang-barang, mereka yang tak seberapa. Suasana haru menyelimuti saat mereka berpamitan dengan para tetangga. Ada yang mendoakan, ada yang sekadar menatap tanpa ekspresi. Maya tahu, ia tidak akan pernah melupakan akar tempatnya berasal. Mereka tidak pindah ke istana mewah. Sesuai perkataan Nyonya Fatmawati, mereka menempati salah satu properti milik yayasan, sebuah rumah kecil namun layak huni di pinggiran kota. Rumah itu memiliki 2 kamar tidur yang bersih, kamar mandi dalam dengan air yang mengalir lancar, dan dapur mungil yang lengkap. Sebuah kemewahan yang tak pernah mereka rasakan. Dindingnya dicat cerah, jendelanya besar sehingga cahaya matahari bisa masuk dengan leluasa. Untuk pertama kalinya, Maya tidak perlu khawatir atap bocor atau air mati. Ia bisa belajar di meja yang kokoh, bukan di lantai yang dingin. Transisi ini tidak mudah. Maya merasa seperti ikan yang dilepaskan ke lautan lepas setelah seumur hidupnya, hanya berenang di kolam. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang lebih tenang dan teratur, namun juga terasa asing. Ia tidak lagi mendengar suara bising penjual sayur di pagi hari, atau tawa anak-anak yang bermain di gang. Kini, yang ia dengar adalah suara burung berkicau dan desiran angin di pepohonan. Langkah selanjutnya adalah pendidikan. Pak Budi mengatur semuanya. Setelah serangkaian tes penempatan, Maya diterima di sebuah sekolah menengah atas swasta yang cukup baik. Tidak terlalu elit, namun memiliki fasilitas dan reputasi pendidikan yang bagus. Di sana, ia akan mengejar sisa pendidikan SMA-nya, setara dengan kelas 12. Hari pertama, sekolah adalah ujian mental tersendiri bagi Maya. Ia memakai seragam baru yang diberikan yayasan. Terasa sedikit kaku di tubuhnya. Rambutnya ia kepang rapi. Wajahnya polos tanpa riasan. Ketika ia memasuki gerbang sekolah, ia melihat puluhan bahkan ratusan siswa-siswi lain yang tampak begitu percaya diri, dengan gadget terbaru di tangan dan tas punggung bermerek. Mereka berbicara dengan logat yang berbeda, membahas topik-topik yang asing di telinga Maya. Ia merasa sangat kecil dan tidak berarti. Minder, itu kata yang tepat. Rasa minder itu terus menggerogoti saat ia duduk di bangku kelas, menyendiri di barisan paling belakang. Pelajaran pertama adalah matematika. Guru menjelaskan dengan cepat, menggunakan istilah-istilah yang belum pernah Maya dengar. Ia merasa otaknya tumpul, meskipun ia berusaha keras untuk memahami. Ia menyadari, jurang pendidikan antara dirinya dan teman-teman sekelasnya begitu lebar. Sepulang sekolah, Maya merasa lelah, bukan hanya fisik, tapi juga mental. Ia merasa bodoh. Bagaimana ia bisa memenuhi janji kepada Nyonya Fatmawati, jika bahkan di awal saja ia sudah merasa kesulitan? Keraguan kembali menyergapnya. Apakah ia salah membuat keputusan? Malam itu, setelah makan malam yang tenang bersama, ibunya Maya mengeluarkan buku-bukunya. Ia merasa frustrasi. Ada begitu banyak hal yang harus ia kejar. Ia membuka buku matematika, menatap deretan angka dan rumus yang tampak seperti bahasa asing. Kemudian, ia mengambil kembali medali perunggu Nyonya Elara dan peta lusuh itu.
Ia memandangi medali itu, merasakan dinginnya di telapak tangannya. Mengapa nenek itu begitu percaya padanya? Apa yang ia lihat? Dalam keputusasaan itu, Maya teringat pesan Nyonya Fatmawati. Kembangkan dirimu semaksimal mungkin. Kata-kata itu seperti mantra yang memberinya kekuatan. Ia tidak bisa menyerah. Ia telah diberi kesempatan langka ini, dan ia harus membuktikannya. Maka, setiap malam setelah ibunya tertidur, Maya akan belajar hingga larut. Ia meminjam buku-buku dari perpustakaan sekolah, mencari materi tambahan di internet, dengan bantuan kuota yang disediakan yayasan, dan sesekali bertanya kepada teman sekelas yang ia rasa bisa diajak bicara, meskipun itu pun tidak mudah. Ia sering merasa malu untuk bertanya, takut terlihat bodoh. Perlahan tapi pasti, ada kemajuan. Otaknya mulai terbiasa dengan pola pikir yang baru. Ia mulai memahami konsep-konsep yang tadinya terasa rumit. Nilai-nilai ulangannya, yang awalnya di bawah rata-rata, perlahan merangkak naik. Gurunya mulai melihat potensinya, dan beberapa teman, sekelas yang lebih ramah mulai mengajaknya berdiskusi. Nyonya Fatmawati, yang sesekali dikunjungi Maya di rumah sakit, setelah ia lebih pulih, selalu memberikan semangat. "Bagaimana sekolahmu, Nak?" tanyanya lembut. Maya akan menceritakan kesulitannya, dan Nyonya Fatmawati akan mendengarkan dengan sabar, lalu berkata, "Jangan menyerah, Maya. Proses belajar itu memang berat, tapi ingatlah, setiap kesulitan adalah anak tangga menuju keberhasilan." Kata-kata Nyonya Fatmawati menjadi pelecut semangat Maya. Ia tidak hanya belajar demi nilai, tetapi juga demi janjinya, demi kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Ia mulai menyadari bahwa kesempatan ini bukan hanya tentang pendidikan, tetapi tentang perubahan mental, tentang keberanian untuk menghadapi tantangan, dan tentang menemukan kekuatan di dalam dirinya yang tidak pernah ia duga ada. Ia mulai merasa sedikit lebih nyaman di kulit barunya, meskipun bayangan gang sempit dan gubuk reyot tak pernah benar-benar pergi dari ingatannya. Itu adalah pengingat dari mana ia berasal dan untuk apa ia berjuang. 3 tahun berlalu sejak Maya melangkah masuk ke dunia baru yang ditawarkan Nyonya Fatmawati. Kini, ia bukan lagi gadis pemulung yang canggung. Maya telah tumbuh menjadi seorang mahasiswi yang percaya diri, duduk di salah satu perguruan tinggi, negeri terbaik di Jakarta, jurusan arsitektur. Pilihannya pada arsitektur bukan tanpa alasan. Ia ingin membangun, ingin menciptakan sesuatu yang nyata dan bermanfaat bagi banyak orang, seperti mimpi lamanya membangun rumah yang layak bagi keluarganya, dan bagi mereka yang membutuhkan. Keterampilan menggambarnya yang diasah sejak kecil, di atas buku lusuh dengan arang, kini berubah menjadi sketsa-sketsa detail yang memukau, diapresiasi oleh dosen dan teman-temannya. Ia belajar dengan giat, menjadi salah satu mahasiswa berprestasi. Hubungannya dengan Nyonya Fatmawati semakin erat. Nyonya Fatmawati, yang kini sudah jauh lebih pulih, dan sesekali bisa beraktivitas ringan, seringkali mengundang Maya untuk sekadar minum teh dan berbincang. Ia mendengarkan cerita Maya tentang perkuliahan, tentang impiannya, dan memberikan nasihat-nasihat bijak. Nyonya Fatmawati tampak sangat bangga pada perkembangan Maya. Ia melihat janji yang diucapkan Maya mulai terwujud. Namun, di balik semua kemajuan dan kebahagiaan itu, ada bayangan yang mulai mengintai. Sejak Maya mulai dikenal sebagai anak angkat, Nyonya Fatmawati, meskipun Nyonya Fatmawati tidak pernah secara resmi mengadopsinya, namun hubungan mereka sangat dekat, berbagai pihak mulai muncul. Nyonya Fatmawati adalah seorang yang sangat kaya dan tidak memiliki ahli waris langsung. Berita tentang Maya, seorang gadis asing yang tiba-tiba mendapatkan begitu banyak perhatian dan dukungan dari seorang filantropis terkemuka, mulai menyebar di kalangan tertentu. Salah satu bayangan paling jelas adalah kemunculan Pak Wijoyo, seorang kerabat jauh Nyonya Fatmawati. Ia adalah seorang pria paruh-baya dengan penampilan necis, selalu berbicara dengan nada halus, namun matanya memancarkan ketidakpercayaan. Pak Wijoyo dan keluarganya selama ini merasa berhak atas kekayaan Nyonya Fatmawati, dan mereka tidak terima melihat seorang gadis yang tidak memiliki ikatan darah tiba-tiba mendapatkan privilege sebesar itu. Mereka mulai aktif mendekati Nyonya Fatmawati, mencoba memengaruhi dan mengorek informasi. Mereka seringkali datang berkunjung saat Maya ada, dan tatapan meremehkan dari mereka tak pernah luput dari mata Maya. "Oh, ini toh gadis yang Nyonya Fatmawati tolong,"
Kasihan sekali, pasti berat ya hidup di jalanan. Sindir Nyonya Santi, istri Pak Wijoyo, suatu kali saat Maya sedang minum teh bersama Nyonya Fatmawati. Senyumnya tipis, namun kata-katanya penuh racun. Maya hanya bisa tersenyum tipis dan menjawab, "Sopan, saya bersyukur atas kebaikan Nyonya Fatmawati." Ia tahu, perlawanan langsung hanya akan memperburuk keadaan. Tekanan tidak hanya datang dari luar. Di kampus, Maya juga menghadapi intrik sosial. Beberapa teman sekelas yang iri dengan prestasinya dan juga mengetahui kedekatannya dengan Nyonya Fatmawati mulai menyebarkan gosip. Dia bisa pintar karena dibiayai orang kaya, bisik mereka. Pasti ada udang di balik batu. Mana mungkin ada orang yang berbaik hati begitu saja. Bahkan ada yang terang-terangan mengatakan, dia hanya beruntung, bukan karena bakat. Kata-kata itu, meskipun Maya coba tepis, terkadang menusuk juga. Ia berusaha untuk tetap fokus pada studinya, membuktikan bahwa ia layak bukan hanya karena bantuan Nyonya Fatmawati, tetapi karena kerja keras dan bakatnya sendiri. Namun, rasa minder yang dulu ia rasakan, kini muncul kembali dalam bentuk yang lebih halus, seperti bisikan-bisikan keraguan di sudut hatinya. Apakah benar ia hanya beruntung? Apakah ia hanya dimanfaatkan? Suatu hari, Nyonya Fatmawati mendadak jatuh sakit lagi. Kali ini, kondisinya lebih serius. Ia harus menjalani perawatan intensif dan tak bisa dijenguk. Berita ini membuat Maya sangat terpukul. Ia merasa kehilangan sosok mentor dan pelindung. Tanpa Nyonya Fatmawati, ia merasa sendirian di tengah dunia yang asing ini. Saat Nyonya Fatmawati terbaring lemah, Pak Wijoyo dan keluarganya semakin gencar mendekati pihak yayasan dan rumah sakit. Mereka mencoba mengambil alih urusan Nyonya Fatmawati, bahkan berusaha membatasi akses Maya. "Anda siapa? Nyonya Fatmawati tidak punya hubungan keluarga dengan Anda," kata Pak Wijoyo suatu kali kepada Maya di lobi rumah sakit. Maya merasa putus asa. Ia ingin sekali berada di sisi Nyonya Fatmawati, menemaninya, memberikan dukungan. Namun ia tak punya kuasa. Saat-saat itu, ia merindukan gubuk sederhananya, di mana ia merasa aman dan dicintai tanpa syarat. Ia merasa terbebani dengan janji yang telah ia ucapkan. Bagaimana ia bisa menolong orang lain jika dirinya sendiri saja merasa tak berdaya menghadapi badai ini? Di tengah kekacauan itu, Maya melakukan sebuah kesalahan fatal dalam tugas kuliah arsitekturnya. Ia terlalu banyak begadang, pikirannya kacau, dan ia lupa detail penting dalam perancangan. Hasilnya, sketsanya ditolak mentah-mentah oleh dosen pembimbingnya. "Maya, saya tahu kamu mampu lebih baik dari ini. Apa yang terjadi?" kata dosennya dengan nada kecewa. Ini adalah pukulan telak bagi Maya. Prestasi yang ia banggakan, satu-satunya bukti bahwa ia layak, kini tercoreng. Ia merasa jatuh, terpuruk. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya tumpah ruah. Ia merasa gagal. Gagal kepada Nyonya Fatmawati, gagal kepada dirinya sendiri, dan gagal memenuhi janji yang begitu besar. Di malam hari, Maya duduk termenung di kamarnya yang kini terasa begitu besar dan hampa. Ia menatap medali perunggu Nyonya Elara, yang selama ini menjadi pengingat akan awal perjalanannya. Medali itu, yang tadinya terasa seperti jimat keberuntungan, kini terasa seperti beban yang menghimpit. Apakah ia memang tidak ditakdirkan untuk semua ini? Apakah ia hanyalah gadis miskin yang kebetulan beruntung, namun tak mampu mempertahankan keberuntungan itu? Bayangan-bayangan masa lalu, tentang gang sempit dan keputusasaan, kembali menghantuinya. Ia harus menemukan cara untuk bangkit, atau semua yang telah Nyonya Fatmawati berikan akan sia-sia. Beban janji itu kini terasa jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Ia merasa terjebak di tengah badai, sendirian, tanpa tahu harus berpegangan pada siapa. Kabar tentang kondisi Nyonya Fatmawati yang memburuk menjadi pemicu gelombang intrik yang lebih besar. Pak Wijoyo dan keluarganya semakin gencar bergerak. Mereka bukan hanya sekadar mendekati yayasan, tetapi juga mulai menyebarkan rumor busuk tentang Maya. Mereka menuduh Maya sebagai penipu ulung yang memanfaatkan kebaikan Nyonya Fatmawati. Gadis jalanan itu pasti meracuni pikiran Nyonya Fatmawati.
Bisik-bisik keji itu mulai terdengar di lingkungan sosial Nyonya Fatmawati, dan bahkan sampai ke telinga beberapa staf yayasan yang belum sepenuhnya mengenal Maya. Dia hanya pura-pura polos. Mana mungkin seorang pengusaha sukses tiba-tiba percaya pada gadis tak jelas tanpa ada motif tersembunyi. Maya merasakan setiap bisikan itu seperti tusukan belati. Ia mencoba mengabaikannya, namun fitnah itu terlalu besar. Di kampus, gosip tentang dirinya semakin menjadi-jadi. Ada yang mengatakan ia adalah bagian dari skema penipuan. Ada pula yang beranggapan ia hanyalah boneka yang dimanfaatkan oleh Nyonya Fatmawati untuk tujuan tertentu. Bahkan beberapa dosen yang sebelumnya menghargai prestasinya mulai menatapnya dengan keraguan. Suatu siang, saat Maya sedang makan di kantin kampus, sekelompok mahasiswa yang dikenal dekat dengan salah satu keluarga konglomerat menghampirinya. Mereka adalah kelompok yang selalu memandang rendah orang lain. "Wah, lihat siapa ini. Putri Nyonya Fatmawati," sindir seorang gadis dengan senyum sinis. "Kudengar ibumu sedang sakit keras ya. Semoga cepat sembuh. Siapa tahu ada warisan tak terduga yang segera turun." Maya menahan napas. Tangannya mengepal di bawah meja. "Jangan bicara sembarangan," katanya pelan, berusaha menahan emosi. "Kenapa? Tersinggung?" sahut yang lain. "Memang begitu, kan? Orang miskin tiba-tiba naik daun. Pasti ada harga yang harus dibayar. Atau jangan-jangan, kamu memang sengaja mencari nenek-nenek kaya untuk dijadikan target?" Kata-kata itu menusuk ulu hati Maya. Air mata mulai menggenang, namun ia berusaha keras menahannya. Ia berdiri, bersiap pergi, namun salah satu dari mereka menghadangnya. "Mau kemana?" "Kau belum menjawab. Benar kan? Yang kami dengar, kau itu hanya anak jalanan yang beruntung. Bukan karena bakatmu?" Puncaknya, sebuah artikel gosip di majalah online yang berpengaruh, meskipun tidak menyebut nama secara langsung, menggambarkan kisah seorang filantropis kaya raya yang dimanfaatkan oleh seorang gadis muda miskin yang pura-pura polos demi mendapatkan akses ke kekayaannya. Deskripsi gadis itu sangat mirip dengan Maya. Artikel itu menciptakan gelombang keraguan di mata publik dan memperkuat posisi Pak Wijoyo. Maya merasa terpojok. Ia ingin berteriak, menjelaskan semuanya, namun ia tidak tahu bagaimana caranya. Ia merasa terisolasi. Ibunya, yang mendengar desas-desus itu dari tetangga lama mereka, juga diliputi kekhawatiran. "Jangan hiraukan mereka, Nak. Tuhan tahu apa yang kamu lakukan," kata ibunya. Namun ada nada sedih dalam suaranya. Di tengah badai fitnah ini, kondisi Nyonya Fatmawati semakin memburuk. Ia harus dipindahkan ke unit perawatan intensif. Kabar ini sampai ke telinga Maya melalui Pak Budi, yang tampak sama khawatirnya. Pak Budi adalah satu-satunya orang di lingkaran Nyonya Fatmawati yang masih mempercayai dan mendukung Maya sepenuhnya. Ia bahkan seringkali membela Maya di hadapan Pak Wijoyo, namun suaranya terlalu kecil. Rasa bersalah mulai menghantui Maya. Apakah ini semua karena dirinya? Apakah keberadaannya justru memperburuk kondisi Nyonya Fatmawati? Ia meragukan semua keputusannya, bahkan mempertanyakan kebaikan yang telah ia lakukan. "Mungkin seharusnya aku tidak menolongnya waktu itu," bisiknya pada diri sendiri dalam keputusasaan. Tekanan emosional ini berdampak besar pada studinya. Tugas arsitektur yang sebelumnya ia gagal, kini kembali harus dikerjakan ulang, namun pikirannya tak jernih. Ia kesulitan berkonsentrasi. Sketsa-sketsa yang dulu ia buat dengan begitu mudah, kini terasa kaku dan tanpa jiwa. Ia tak bisa menemukan inspirasi. Malam-malamnya dihabiskan dengan menatap kosong dinding, atau menangis dalam diam. Suatu malam, ia menerima panggilan telepon dari sebuah nomor tak dikenal. Suara di ujung sana adalah suara Pak Wijoyo. "Maya," katanya dengan nada dingin yang menusuk. "Sebaiknya kau tahu diri. Nyonya Fatmawati tidak akan bertahan lama, dan semua propertinya akan jatuh ke tangan yang berhak. Jangan pernah berpikir kau bisa mendapatkan apapun dari dirinya. Mundur saja sekarang, sebelum kami mengambil langkah lebih jauh." Ancaman itu membuat Maya syok. Ia tahu ini bukan sekadar gertakan. Mereka serius ingin menyingkirkannya. Ia merasa terjebak di antara dua pilihan.
menyerah dan kembali ke kehidupan lamanya yang sederhana namun aman, atau terus berjuang dan menghadapi bahaya yang tak terduga. Dalam keputusasaannya, Maya teringat akan janji yang ia ucapkan kepada Nyonya Fatmawati, mengembangkan potensi diri semaksimal mungkin dan menolong orang lain yang membutuhkan. Bagaimana ia bisa menolong orang lain jika ia sendiri tidak bisa menolong dirinya dari badai ini? Ia merasa seperti pecundang, seorang gadis yang terlalu naif untuk menghadapi intrik dunia orang kaya. Ia mengeluarkan medali perunggu Nyonya Elara. Dinginnya medali itu terasa menusuk telapak tangannya. Ia menatap ukiran misteriusnya. Apakah ini semua adalah ujian? Apakah ia terlalu lemah? Air mata mengalir deras di pipinya. Ia merindukan pelukan ibunya, bisikan penenang di telinganya. Tetapi, ia tidak ingin ibunya melihatnya selemah ini. Ia harus kuat. Namun, ia tidak tahu bagaimana. Badai fitnah itu terlalu besar, dan ia merasa terlalu kecil untuk menghadapinya sendirian. Rasa putus asa memuncak, mengancam untuk menelan semua harapan dan impian yang telah ia bangun. Hari-hari Maya diselimuti awan kelabu. Fitnah dari Pak Wijoyo dan keluarganya semakin intens, menggerogoti reputasinya di kampus dan di mata sebagian staf yayasan Nyonya Fatmawati. Kondisi Nyonya Fatmawati yang terus memburuk menambah beban di pundak Maya. Ia merasa terjebak dalam badai yang tak berkesudahan, seorang diri. Motivasi belajarnya menurun drastis, dan ia nyaris kehilangan semangat untuk meneruskan perkuliahan. Ia mulai berpikir untuk menyerah, kembali ke gubuk lama, tempat di mana ia merasa jauh dari intrik dan drama dunia yang ia tinggalkan. Pada suatu malam yang sunyi, ketika Maya sedang mencoba memaksakan diri untuk menyelesaikan tugas arsitektur yang terbengkalai, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Ia ragu untuk mengangkatnya, khawatir itu adalah ancaman lain dari Pak Wijoyo. Namun, dorongan aneh membuatnya menjawab. "Halo?" Suara Maya terdengar serak. "Maya, ini Pak Budi." Suara Pak Budi terdengar lebih tegang dari biasanya. Saya punya kabar penting, Maya. Ini tentang Nyonya Fatmawati." Jantung Maya berdegup kencang. "Ada apa, Pak? Apakah Nyonya Fatmawati baik-baik saja?" "Kondisi beliau stabil, tapi ada yang ingin beliau sampaikan kepadamu. Sesuatu yang sangat pribadi dan mendesak. Beliau meminta untuk bertemu denganmu. Sendirian. Sekarang juga." Nada Pak Budi penuh desakan. "Saya tahu ini malam hari, tapi ini sangat penting. Saya akan menjemputmu dalam 15 menit. Maya terkejut. Nyonya Fatmawati ingin bertemu, setelah sekian lama tak bisa dijenguk, dan sendirian. Ada rasa takut, namun juga harapan. Mungkin Nyonya Fatmawati memiliki kekuatan untuk menghentikan semua fitnah ini. Maya segera mengiyakan. Ia berganti pakaian seadanya, mengemas tas kecil berisi buku catatan dan pena, dan tentu saja medali perunggu Nyonya Elara yang selalu ia bawa. Tak lama kemudian, mobil Pak Budi sudah menunggu di depan rumah. Perjalanan ke rumah sakit terasa lebih tegang dari sebelumnya. Maya bertanya-tanya, apa yang begitu penting sehingga Nyonya Fatmawati harus memintanya datang di tengah malam seperti ini? Apakah ini terkait dengan kondisi kesehatannya atau dengan intrik Pak Wijoyo? Setibanya di rumah sakit, Pak Budi tidak membawa Maya ke ruang rawat inap Nyonya Fatmawati. Ia membawanya ke sebuah ruangan kecil yang terpencil di sudut rumah sakit. Sebuah ruang tunggu pribadi yang jarang digunakan. "Nyonya Fatmawati sedang menunggu di sini," kata Pak Budi. Beliau meminta untuk tidak ada yang tahu tentang pertemuan ini, terutama Pak Wijoyo dan keluarganya. Maya melangkah masuk. Jantungnya berdegup tak karuan. Di sana, di sebuah kursi roda, duduklah Nyonya Fatmawati. Wajahnya terlihat lebih kurus dan pucat, namun matanya memancarkan ketajaman yang luar biasa. Ia memakai selimut tebal, seolah menahan dingin. "Maya," sapa Nyonya Fatmawati. Suaranya lemah namun ada urgensi di dalamnya. Pak Budi pamit undur diri, menutup pintu, meninggalkan mereka berdua. "Ada apa, Nyonya?"
Tanya Maya, mendekat dengan khawatir. Nyonya Fatmawati menghela napas panjang. Ada sesuatu yang harus saya katakan kepadamu, Nak. Sesuatu yang selama ini saya simpan. Saya tidak tahu berapa lama lagi saya bisa bertahan, dan saya harus memastikan ini tersampaikan kepadamu sebelum terlambat. Maya menahan napas. Nyonya Fatmawati kemudian menceritakan sebuah rahasia yang mengguncang dunia Maya. Maya, mulai Nyonya Fatmawati, suaranya nyaris berbisik. Medali yang kau pegang itu bukan sembarang medali. Dan nama Elara, itu bukan nama sembarangan. Maya mengeluarkan medali itu dari tasnya. Aku mengenal wanita itu, Maya. Elara. Dia adalah mentor saya di masa muda. Mata Nyonya Fatmawati menerawang, seolah kembali ke masa lalu. Elara adalah seorang arsitek brilian, seorang visioner sejati. Dialah yang mengajarkan saya bahwa bangunan bukan hanya tentang beton dan baja, tapi tentang jiwa, tentang bagaimana sebuah struktur bisa memengaruhi kehidupan manusia. Dialah yang menginspirasi saya untuk mendirikan yayasan-yayasan pendidikan dan sosial. Dia adalah salah satu pendiri rahasia dari Institut Harmoni, sebuah institusi yang sangat rahasia dan elit, yang berfokus pada pengembangan arsitektur berkelanjutan dan berjiwa sosial, bukan sekadar komersial. Institut itu didirikan untuk melahirkan arsitek yang tidak hanya pintar merancang, tetapi juga memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Maya terpaku. Jadi, Institut Seni Harmoni itu bukan bualan? Dan Nyonya Fatmawati mengenal Elara. Dia adalah orang yang sangat idealis, dan sayangnya, idealismenya membuatnya memiliki banyak musuh di kalangan pengembang properti besar yang hanya mementingkan keuntungan. Lanjut, Nyonya Fatmawati. Mereka mencoba menjatuhkannya, mengambil alih idenya. Hingga suatu saat ia menghilang, dan Institut Harmoni seolah lenyap dari peredaran. Banyak yang bilang dia meninggal, tapi aku tahu dia hanya bersembunyi. Atau mungkin, dia mencari pewaris. Nyonya Fatmawati menatap medali di tangan Maya. Medali itu adalah kunci, Maya. Kunci ke Institut Harmoni. Elara percaya, suatu hari nanti, akan ada seseorang dengan hati yang tulus, yang akan menemukan jejaknya dan melanjutkan mimpinya. Kurasa, dia menemukanmu saat itu, di gang sempit itu. Maya masih tak percaya. Jadi, nenek itu, Nyonya Elara, Nyonya Fatmawati mengangguk lemah. Dia bukan hanya nenek yang kau tolong. Dia adalah seorang legenda di dunia arsitektur rahasia. Dia menguji hatimu, Maya. Dia melihat bakat di balik sketsamu yang kau buat dengan arang. Dia melihat jiwa arsitek sejati dalam dirimu, yang ingin membangun. Bukan hanya demi uang, tapi demi kemanusiaan. Dan ketika dia pingsan di gang itu, dia menempatkan dirimu dalam sebuah ujian. Dia membiarkan dirinya dalam kondisi rapuh, untuk melihat siapa yang akan menolongnya tanpa pamrih. Dan itu adalah kamu. Air mata mengalir di pipi Maya. Ini adalah pengakuan, sebuah kebenaran yang jauh lebih besar dari sekadar tawaran pendidikan. Ya tergadis diberi di kesempatan tetapi juga diwarisi sebuah misi. Aku tahu, sekarang kamu sedang menghadapi tekanan besar dari Wijoyo dan keluarganya, kata Nyonya Fatmawati, suaranya sedikit meninggi. Mereka hanya mengincar hartaku. Mereka akan melakukan apa saja untuk menyingkirkanmu. Mereka bahkan telah mencoba memalsukan dokumen, mengubah wasiat saya. Tapi aku punya sesuatu yang bisa melindungimu dan juga warisanku. Nyonya Fatmawati mengisyaratkan Pak Budi untuk masuk. Pak Budi membawa sebuah kotak kecil dari brankas. Di dalamnya, ada sebuah dokumen wasiat terbaru yang disahkan oleh notaris terpercaya Nyonya Fatmawati yang menyatakan Maya sebagai penerima sebagian besar aset Yayasan Pendidikan dan Sosial Nyonya Fatmawati dengan syarat ia melanjutkan misi filantropi dan pendidikan yang telah Nyonya Fatmawati rintis. Ini adalah wasiat terakhir saya, Maya, kata Nyonya Fatmawati, menyerahkan dokumen itu kepada Maya. Ini akan melindungimu dari Wijoyo. Dan ini juga akan menjadi tanggung jawabmu. Kamu tidak hanya akan melanjutkan pendidikanmu, tetapi juga warisan, kebaikan yang telah saya bangun. Dan yang terpenting, kamu akan melanjutkan mimpi Elara.
Maya merasa terharu sekaligus terbebani. Ini bukan hanya tentang dirinya lagi, ini tentang warisan dua wanita hebat yang telah mempercayainya. Beban itu berat, tapi kini ia tahu ia tidak sendirian. Ia punya Pak Budi, dan ia punya misi yang lebih besar dari sekadar belajar dan membangun gedung. Ia kini adalah pewaris dari dua mimpi, dua visi. Tantangan dari Pak Wijoyo bukan lagi sekadar fitnah pribadi, melainkan perjuangan untuk melindungi warisan kebaikan ini. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Pengakuan Nyonya Fatmawati tentang Elara dan warisan Institut Harmoni, serta penyerahan dokumen wasiat terbaru, bagaikan suntikan energi bagi Maya. Rasa putus asa yang selama ini menggerogoti, kini berganti dengan tekad membara. Ia bukan lagi gadis kecil yang mudah menyerah. Ia adalah pewaris sebuah misi, dan ia akan melindunginya. Keesokan harinya, Maya kembali ke kampus dengan aura yang berbeda. Ia menatap teman-teman dan dosen yang masih mencibirnya dengan tatapan lurus, tanpa keraguan. Ia tahu siapa dirinya, dan untuk apa ia berjuang. Ia bahkan menghadap dosen pembimbing arsitekturnya, meminta kesempatan kedua untuk mengerjakan ulang tugas yang gagal. Dengan ketekunan dan fokus yang baru, ia berhasil menyelesaikan tugas itu dengan hasil yang jauh lebih baik, menunjukkan bakatnya yang tak terbantahkan. Namun, badai intrik Pak Wijoyo belum usai. Saat berita tentang kondisi Nyonya Fatmawati menyebar, lebih luas Pak Wijoyo dan keluarganya bergerak cepat. Mereka mengajukan gugatan hukum ke pengadilan, menuduh Maya memanipulasi Nyonya Fatmawati dan menuntut pembatalan wasiat terbaru. Mereka juga menyebarkan rumor bahwa Nyonya Fatmawati sudah tidak waras dan tidak cakap secara hukum untuk membuat keputusan. Mereka ingin mendapatkan seluruh harta Nyonya Fatmawati untuk diri mereka sendiri. Maya, didampingi oleh Pak Budi dan seorang pengacara yang ditunjuk oleh Nyonya Fatmawati, harus menghadapi sidang yang sangat berat. Meja hijau menjadi medan perang, tempat kebenaran dan kebohongan saling beradu. Pak Wijoyo membawa berbagai saksi palsu yang memberikan kesaksian bohong tentang Maya, menggambarkan gadis itu sebagai manipulator licik. Mereka bahkan mencoba meragukan kondisi mental Nyonya Fatmawati, meskipun itu terbukti tidak benar secara medis. Saat persidangan, Maya harus menahan diri dari segala provokasi. Ia mendengar namanya dicoreng, niat tulusnya diinjak-injak. Namun, ia teringat pesan Nyonya Fatmawati tentang integritas. Ia harus kuat. Puncak konflik terjadi ketika pengacara Pak Wijoyo mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat pribadi dan menusuk tentang latar belakang Maya, mencoba merendahkannya di depan umum. Bukankah Anda dulunya hanya seorang gadis pemulung dari gang sempit? Apa yang membuat Anda merasa berhak atas warisan sebesar ini? Maya menatap lurus ke arah hakim, kemudian ke arah Pak Wijoyo. Ia mengambil napas dalam-dalam. Yang mulia, katanya dengan suara mantap. Saya memang berasal dari sana. Saya tidak pernah menyembunyikannya. Saya bangga dengan asal-usul saya, karena di sanalah saya belajar arti perjuangan dan ketulusan. Saya tidak pernah merasa berhak atas apapun. Saya hanya menerima kesempatan yang diberikan oleh Nyonya Fatmawati, kesempatan yang didasari pada kebaikan hati, bukan kekayaan. Ia kemudian mengeluarkan medali perunggu Nyonya Elara. Medali ini, katanya, menunjukkan kepada hakim, adalah bukti dari kepercayaan yang lebih besar. Ini adalah warisan dari Nyonya Elara, mentor Nyonya Fatmawati, seorang arsitek brilian yang menginspirasi saya untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi sesama. Nyonya Fatmawati tidak hanya memberi saya pendidikan, tetapi juga misi untuk melanjutkan warisan kebaikan ini. Kemudian, sebuah momen krusial terjadi. Nyonya Fatmawati, yang didampingi oleh dokter pribadinya, tiba-tiba muncul di ruang sidang. Ia terlihat lemah, namun matanya memancarkan tekad. Ia bersikeras untuk bersaksi sendiri. Kehadirannya mengejutkan semua orang, terutama Pak Wijoyo. Dengan suara yang meskipun lemah namun penuh otoritas, Nyonya Fatmawati bersaksi. Ia dengan gamblang menjelaskan kondisi kesehatannya saat itu, bagaimana Maya menolongnya dengan tulus, dan bagaimana ia memutuskan untuk mempercayakan warisannya kepada Maya, bukan karena hubungan darah, melainkan karena integritas dan potensi yang ia lihat dalam diri gadis itu. Ia juga menjelaskan tentang wasiat terbaru yang ia buat dalam keadaan sadar dan sehat akal,
membantah tuduhan Pak Wijoyo. "Saya telah melihat banyak orang dalam hidup saya. Yang mulia," kata Nyonya Fatmawati, matanya menatap tajam ke arah Pak Wijoyo. "Saya telah melihat ambisi dan ketamakan, tapi saya juga telah melihat ketulusan. Maya, dia adalah contoh dari ketulusan itu. Dia tidak menginginkan harta saya. Dia hanya menginginkan kesempatan untuk berkembang dan membantu orang lain, seperti yang saya lakukan." Kesaksian Nyonya Fatmawati yang jujur dan tegas, ditambah dengan bukti-bukti medis yang menguatkan kondisi mentalnya, serta dukungan dari Pak Budi dan pengacara Maya, membuat posisi Pak Wijoyo semakin lemah. Hakim melihat kebenaran dalam kesaksian Nyonya Fatmawati dan ketulusan di mata Maya. Akhirnya, putusan dibacakan. Pengadilan menolak gugatan Pak Wijoyo. Wasiat Nyonya Fatmawati dinyatakan sah, dan Maya secara resmi menjadi penerima warisan dari sebagian besar aset Yayasan Pendidikan dan Sosial Nyonya Fatmawati, dengan syarat ia melanjutkan misi filantropis tersebut. Kemenangan itu bukanlah kemenangan harta, melainkan kemenangan kebenaran dan ketulusan hati. Maya merasa lega, namun juga diliputi rasa tanggung jawab yang amat besar. Ia memeluk Nyonya Fatmawati erat, air mata kebahagiaan dan haru membasahi pipinya. "Terima kasih, Nyonya," bisiknya. Nyonya Fatmawati tersenyum tipis. "Ini bukan akhir, nak. Ini adalah awal. Sekarang kamu punya kekuatan untuk benar-benar mewujudkan mimpi Elara dan juga mimpi kita. Jangan pernah lupakan janjimu. Meskipun pertarungan di meja hijau telah dimenangkan, Maya tahu perjalanan masih panjang. Ia kini memiliki kekuatan, namun juga tanggung jawab yang jauh lebih besar. Ia harus membuktikan bahwa kepercayaan ini tidak sia-sia, bahwa hati yang tulus adalah harta karun sejati yang tak ternilai harganya. Ia harus menjadi arsitek yang membangun, bukan hanya bangunan, tetapi juga harapan dan masa depan yang lebih baik bagi banyak orang. Kemenangan di meja hijau tidak hanya mengukuhkan posisi Maya sebagai pewaris sah Yayasan Nyonya Fatmawati, tetapi juga memberinya kekuatan dan legitimasi untuk mewujudkan impiannya. Fitnah dari Pak Wijoyo mereda, dan sebagian besar masyarakat kini melihat Maya dengan hormat, mengagumi ketabahan dan integritasnya. Namun, beban tanggung jawab yang diemban Maya jauh lebih besar dari sekadar mengelola aset. Ia memiliki misi, melanjutkan visi Nyonya Fatmawati, dan yang lebih penting, menemukan dan menghidupkan kembali Institut Harmoni, serta mewujudkan mimpi Elara. Maya melanjutkan studinya di jurusan arsitektur dengan semangat baru. Ia menjadi lebih fokus, lebih berani bereksperimen dengan ide-ide inovatif. Dan yang terpenting, ia mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip arsitektur berkelanjutan dan berjiwa sosial dalam setiap rancangannya. Ia tak hanya belajar bagaimana membangun gedung, tetapi juga bagaimana membangun komunitas dan masa depan yang lebih baik. Di sela-sela kesibukan kuliahnya, Maya mulai menelusuri jejak Nyonya Elara dan Institut Harmoni. Dengan bantuan Pak Budi, yang kini menjadi tangan kanannya yang paling setia, Maya memeriksa dokumen-dokumen lama Nyonya Fatmawati yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dokumen-dokumen itu mengungkapkan detail tentang keberadaan Institut Harmoni, sebuah lembaga yang memang sengaja dirahasiakan, karena idealismenya yang seringkali bertentangan dengan kepentingan komersial raksasa properti. Peta lusuh yang diberikan Nyonya Elara kepadanya menjadi kunci utama. Peta itu ternyata bukan sekadar sketsa, melainkan petunjuk tersembunyi, yang hanya bisa dipahami oleh mata seorang arsitek yang teliti. Maya menghabiskan berjam-jam mempelajari setiap detail, setiap garis, dan setiap tanda silang. Ia menemukan bahwa peta itu mengarah ke sebuah lokasi terpencil di pinggiran Jakarta, sebuah area yang dulunya adalah hutan kota yang kini sebagian telah digusur untuk pembangunan. Bersama Pak Budi, Maya pergi ke lokasi tersebut. Setelah beberapa kali tersesat dan harus berjuang melewati semak belukar, mereka menemukan sebuah gerbang besi tua yang berkarat, nyaris tak terlihat di telan rimbunnya vegetasi. Di balik gerbang itu, tersembunyi sebuah kompleks bangunan tua yang tampak usang, ditutupi lumut dan tanaman rambat. Bangunan itu adalah Institut Harmoni. Jantung Maya berdegup kencang saat ia melangkah masuk. Interiornya gelap dan berdebu, namun ia bisa merasakan aura sejarah dan kreativitas yang kuat di sana.
Ia menemukan ruang-ruang kelas yang kosong, studio desain yang terbengkalai, dan perpustakaan yang dipenuhi buku-buku arsitektur langka. Di salah satu sudut studio, ia menemukan sebuah plakat perunggu kecil yang bertuliskan, Institut Harmoni, membangun dengan hati, merancang untuk kemanusiaan. Dan di bawahnya, terdapat ukiran nama-nama pendiri, termasuk nama Elara. Ini adalah warisan yang jauh lebih berharga dari sekadar uang. Ini adalah tempat di mana mimpi Nyonya Elara, dan kini, mimpi Nyonya Fatmawati, bersemayam. Maya memutuskan untuk menghidupkan kembali Institut Harmoni. Ini bukan tugas yang mudah. Bangunan itu membutuhkan renovasi besar, dan ia perlu membangun kembali kurikulum serta tim pengajar. Dengan dana dari Yayasan Nyonya Fatmawati, yang kini berada di bawah pengawasannya, Maya mulai merenovasi Institut Harmoni. Ia merancang sendiri proses renovasinya, memastikan setiap sudut bangunan tetap mempertahankan esensi sejarahnya, namun juga menjadi modern dan fungsional. Ini adalah proyek arsitektur pertamanya yang nyata dan memiliki makna mendalam. Setahun kemudian, di tengah euforia setelah menyelesaikan pendidikannya dan meraih gelar sarjana arsitektur dengan predikat cum laude, Maya berhasil meresmikan kembali Institut Harmoni. Upacara peresmian sederhana namun penuh makna itu dihadiri oleh Nyonya Fatmawati, yang kini sudah lebih sehat dan duduk di kursi roda dengan senyum bangga. Hadir pula Pak Budi, dosen-dosen Maya dari kampus, beberapa teman-teman dekatnya, dan perwakilan dari yayasan. Maya berdiri di podium, menatap wajah-wajah yang mendukungnya. Institut Harmoni ini bukan hanya sebuah bangunan. Katanya, suaranya mantap dan penuh haru. Ini adalah bukti bahwa kebaikan dan ketulusan hati akan selalu menemukan jalannya. Ini adalah tempat di mana kita akan melahirkan arsitek-arsitek yang tidak hanya membangun gedung pencakar langit, tetapi juga membangun harapan, membangun komunitas, dan membangun masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Ia mengambil medali perunggu Nyonya Elara dari sakunya. Medali ini adalah pengingat bagi saya bahwa di tengah hiruk-pikuk kota dan intrik kehidupan, selalu ada cahaya kebaikan yang menanti untuk ditemukan. Nyonya Elara melihat sesuatu dalam diri seorang gadis pemulung, dan Nyonya Fatmawati mempercayainya. Hari ini, saya berdiri di sini, berjanji akan melanjutkan misi mereka. Maya kemudian mengumumkan program pertama Institut Harmoni, beasiswa penuh untuk pemuda-pemudi berbakat dari latar belakang kurang mampu yang memiliki passion dalam arsitektur sosial. Ini adalah caranya untuk membalas kebaikan yang telah ia terima dan untuk menciptakan jejak kebaikan yang berkesinambungan. Ia juga merencanakan proyek-proyek arsitektur sosial, seperti perancangan rumah layak huni untuk warga miskin dan fasilitas umum yang ramah lingkungan. Hidup Maya telah berubah drastis. Ia tidak lagi menjajakan kue di gang sempit. Ia kini adalah seorang arsitek muda yang brilian, seorang pemimpin yayasan, dan seorang visioner yang siap membangun masa depan. Aroma kue dan debu Jakarta telah tergantikan oleh aroma tinta cetak biru dan harapan. Mimpi Elara telah terwujud, dan dengan hati yang tulus, Maya siap membangun lebih banyak lagi. Apakah Anda ingin melanjutkan kisah ini dengan fokus pada proyek arsitektur pertama Maya yang besar? Atau ada aspek lain yang ingin Anda gali lebih dalam? Dengan Institut Harmoni yang telah bangkit dari tidurnya yang panjang, dan medali Elara sebagai pengingat abadi akan janjinya, Maya tidak membuang waktu. Ia tahu, warisan sejati bukan hanya tentang kepemilikan, tetapi tentang tindakan nyata. Proyek pertama yang ia prioritaskan adalah sebuah mahakarya yang mencerminkan visi Nyonya Fatmawati dan Nyonya Elara. Kampung Pelita Harapan. Kampung Pelita Harapan adalah sebuah gagasan ambisius untuk merevitalisasi salah satu permukiman kumuh terpadat di Jakarta. Ironisnya, tidak jauh dari gang tempat ia dulu tinggal. Ini bukan sekadar membangun rumah baru, tetapi menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dan memberdayakan komunitas. Maya merancang proyek ini dengan seksama, menggabungkan pengetahuannya tentang arsitektur modern dengan kearifan lokal. Rancangannya melibatkan pembangunan rumah-rumah layak huni yang efisien dan ramah lingkungan, dengan sistem pengolahan air, limbah terpadu, panel surya kecil, dan ruang terbuka hijau yang cukup. Ia juga merancang fasilitas umum seperti pusat komunitas multifungsi, perpustakaan kecil,
dan area bermain anak. Yang terpenting, Maya melibatkan langsung warga lokal dalam proses desain dan pembangunan. Ia mengadakan lokakarya, mendengarkan masukan mereka, dan bahkan melatih beberapa pemuda setempat dalam keterampilan konstruksi dasar, sehingga mereka dapat menjadi bagian dari solusi. Tantangan tidak mudah. Ada saja pihak yang skeptis, bahkan Pak Wijoyo sesekali masih mencoba menghambat dengan birokrasi dan fitnah kecil. Namun, Maya tidak gentar. Ia belajar dari Nyonya Fatmawati tentang pentingnya keteguhan hati, dan dari Nyonya Elara tentang pentingnya idealisme. Pak Budi selalu mendampinginya, menjadi penasihat dan pelaksana yang tak tergantikan. Donasi dari Yayasan Nyonya Fatmawati mengalir, dan beberapa perusahaan yang terinspirasi oleh visi Maya juga turut memberikan dukungan. Saat pembangunan Kampung Pelita Harapan dimulai, Maya menghabiskan sebagian besar waktunya di lokasi. Ia tidak hanya mengawasi, tetapi juga turun tangan, berinteraksi langsung dengan para pekerja dan warga. Aroma semen dan cat, suara palu dan mesin bor, kini menjadi simfoni yang jauh lebih berarti baginya daripada hiruk-pikuk kota yang dulu ia hindari. Ia melihat wajah-wajah penuh harapan, anak-anak yang bermain di antara tumpukan material, dan ibu-ibu yang tersenyum padanya. Di sanalah, ia menemukan kebahagiaan sejati. 3 tahun kemudian, Kampung Pelita Harapan berdiri megah. Bukan megah dalam arti kemewahan, tetapi megah dalam arti fungsionalitas, keberlanjutan, dan harapan yang disematkan di setiap batu bata. Upacara peresmiannya sederhana, namun dipenuhi air mata haru dan sorak-sorai sukacita. Nyonya Fatmawati, yang kini sudah cukup sehat untuk sesekali keluar rumah, hadir dengan kursi rodanya, didampingi Maya. Ia menatap proyek itu dengan senyum bangga. "Maya," bisiknya pada Maya, "kamu telah melampaui ekspektasiku. Kamu telah mewujudkan mimpi Elara, dan kamu telah melipat gandakan kebaikan yang aku coba bangun." Maya menatap Nyonya Fatmawati, kemudian melihat sekeliling, ke arah warga yang kini memiliki tempat tinggal yang layak. Ia melihat anak-anak berlarian di taman, tawa mereka mengisi udara. Ia teringat dirinya sendiri bertahun-tahun yang lalu, seorang gadis kecil yang menjual kue di gang sempit. "Ini semua berkat Anda, Nyonya," jawab Maya, matanya berkaca-kaca. "Anda dan Nyonya Elara telah menunjukkan kepada saya bahwa kemanusiaan sejati adalah investasi paling berharga." Setelah Kampung Pelita Harapan, Institut Harmoni terus berkembang di bawah kepemimpinan Maya. Mereka meluncurkan lebih banyak proyek arsitektur sosial, memberdayakan komunitas, dan menghasilkan lulusan-lulusan arsitektur yang tidak hanya ahli dalam desain, tetapi juga memiliki hati yang peduli dan visi untuk kebaikan bersama. Maya menjadi salah satu arsitek muda paling berpengaruh di Indonesia, dikenal bukan karena kekayaannya, melainkan karena karyanya yang transformatif dan visinya yang menginspirasi. Ia sering diundang sebagai pembicara, berbagi kisahnya tentang bagaimana ia bangkit dari keterbatasan dan bagaimana arsitektur bisa menjadi alat untuk perubahan sosial. Nyonya Fatmawati menyaksikan semua itu, hingga akhirnya ia meninggal dunia dengan tenang beberapa tahun kemudian. Ia meninggalkan warisan yang abadi. Tidak hanya aset materi, tetapi juga semangat filantropi yang kini hidup dalam diri Maya. Pak Budi tetap setia mendampingi Maya, membantu mengelola yayasan dan Institut Harmoni, menjadi saksi bisu perjalanan. Luar biasa gadis yang dulu ia jemput dari gang sempit itu. Maya, gadis dari gang sempit, kini telah menjelma menjadi sosok inspiratif. Ia telah membuktikan bahwa keberuntungan mungkin membukakan pintu, tetapi ketulusan hati, kerja keras, dan tekad yang kuatlah yang akan menuntun seseorang menuju masa depan yang cerah dan penuh makna. Aroma kue dan debu Jakarta telah jauh tertinggal, digantikan oleh aroma harapan yang baru, yang dibangun oleh tangan-tangan tulus, merangkai masa depan bagi banyak orang. Apakah ada aspek lain dari kisah Maya yang ingin Anda jelajahi lebih jauh? Atau kita bisa mengakhiri cerita di sini?